Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mona Monika. Saya berasal dari program studi Pendidikan Matematika semester 5. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengantar pendidikan Pancasila. Konsep hakikat pendidikan Pancasila di Indonesia, terutama di perguruan tinggi, yaitu supaya mahasiswa memahami ideologis bangsa Indonesia. Selanjutnya yaitu konsep dan urgensi pendidikan Pancasila. Nilai-nilai Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia sudah terwujud dalam kehidupan bermasyarakat sejak sebelum Pancasila sebagai dasar negara dirumuskan dalam satu sistem nilai. Contohnya yaitu percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa, bertoleransi dan bergotong royong, bermusyawarah, solidaritas atau kesetiaan kawan sosial. Selanjutnya yaitu mengapa diperlukan pendidikan Pancasila? Untuk membantu karakteristik manusia yang berprofesional dan bermoral agar perubahan dan integrasi bangsa asing, berbudaya dan bangsa asing. Maka di sini pentingnya penanaman nilai-nilai ideologis melalui pendidikan Pancasila. Baik, selanjutnya yaitu sumber historis, sosiologis, politik, pendidikan Pancasila. Yang pertama yaitu historis. Historis berarti sejarah. Sejarah mempunyai arti penting dalam membangun kehidupan berbangsa dan lebih bijaksana untuk masa kedepannya. Yang kedua yaitu sosiologi. Sosiologis berarti sosial, yaitu sosial dipahami sebagai ilmu tentang kehidupan bermasyarakat atau kehidupan antar manusia. Baik, selanjutnya yang ketiga yaitu yuridis. Pancasila sebagai dasar negara merupakan landasan dan sumber dalam membentuk dan menyelenggarakan negara hukum tersebut. Yang keempat yaitu politik. Pancasila dalam tataran tertentu merupakan ideologi politik, yaitu mengandung nilai-nilai yang menjadi kaidah penuntut dalam mewujudkan tata tertib sosial, politik, dan ideal. Selanjutnya yaitu dinamika dan tantangan pendidikan Pancasila. Tantangan dan yang dihadapi antara lain adalah krisis ketatalaksanaan dari tata enter politik dan maraknya gaya hidup. Maksudnya yaitu krisis keteladanan dari para enter politik yang maraknya gaya hidup hedonistik di dalam bermasyarakat. Selanjutnya yaitu menyajikan sumber historis, sosial, dan politik tentang Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama yaitu sumber historis Pancasila terbagi menjadi 4, yaitu adat istiadat, kebudayaan, agama, dan toleransi. Selanjutnya itu sumber sosiologis Pancasila itu terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu gotong royong, yang ketiga toleransi. Selanjutnya sumber politik Pancasila. Sumber politik Pancasila ini sangat mempengaruhi nilai-nilai Pancasila. Mengapa? Karena di dalam Pancasila ini yaitu dia mengambil keputusan yang mencerminkan kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu membangun argumen tentang dinamika dan tantangan Pancasila. Dalam kajian sejarah, bangsa Indonesia ini terbagi menjadi 2, yaitu yang pertama argumen tentang dinamika Pancasila dalam sejarah bangsa. Yang kedua yaitu argumen tentang tantangan terhadap Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di sini yaitu mendeskripsikan endesi dan urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia untuk masa yang akan datang atau masa kedepannya. Yang pertama yaitu ekstensi Pancasila dalam kajian sejarah berbangsa. Pada Pancasila itu filosofis dasarnya dan dasar filosofis hakikatnya. Yang kedua yaitu urgensi Pancasila dalam kajian sejarah bangsa Indonesia. Beberapa pentingnya Pancasila dalam kajian sejarah karena mendeskripsikan Pancasila sebagai ideologi.